Ada saya punya sahabat di Bandung. Sahabat saya ini direktur sebuah bank swasta. Dia direktur. Lalu dia datang ke satu majelis kajian. Dengan begitu bersemangat, Ustadz menjelaskan hukum hakam tentang bekerja di bank konvensional riba. Itu boleh Pak ya, di dalam majelis ini umum sifatnya Pak. Ya, harus disampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Kemudian selesai majelis, sahabat saya ini, kawan saya ini datang kepada Ustadznya tadi. Dia bercerita tentang persoalan hidupnya. Tentang masalah dia, dikatakan aku ini direktur di sebuah bank. Tolong minta nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Ustadz tadi langsung ngegas Pak. Haram. Kalau Bapak mati dalam keadaan ini, jahanam selama-lamanya. Terus gimana Pak? Tinggalkan. Yakin Allah yang kasih rezeki. Galau Pak. Hah? Rumah mewah, istri, LV tasnya, mobil mewah, semua ada, fasilitas ada. Kemudian dia pulang bilang sama istrinya, Dek, kita hijrah Dek. Kita harus hidup dengan sunnah Dek. Maksud abang apa? Abang mau resign dari direktur bank, kita jualan roti aja. Kamu bikin roti, nanti abang jual. Kita bikin sewa toko kecil yang haram. Ini haram-haram. Kata ustadznya nggak boleh tunggu tunda-tunda lagi, harus sekarang ditinggalkan. Pak, sebulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan. Itu bisnis itu kan nggak langsung untung Pak. Tahu-tahu bangkrut Pak. Habis tabungan sudah. Istri yang biasa hidup mewah, galau Pak. Apa yang terjadi hadirin sekalian? Ini kisah nyata nih Pak ya. Akhirnya istrinya berkhianat sama dia. Istrinya pergi dengan orang kaya dan kelari dan meninggalkan dia minta cerai. Sekarang teman saya itu Pak sakit jiwa Pak. Masih dalam perawatan di dokter psikiater rumah sakit jiwa. Siapa yang bertanggung jawab ini Pak? Kita, orang-orang yang tadi memberikan fatwa. Sebelum jembatan selesai, baru selesai, yang lama jangan dirubuh dulu. Niat yang penting niat, semua sahabat-sahabat jamaah, kalian, saya juga, kita berniat bebas dari riba. Kita berniat habis Quran 30 juz, kita berniat pergi haji ke Mekah, kita jam umrah, kita niat yang baik-baik semua. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Siapa yang berniat menjadi hafiz Quran, lalu dia mati sebelum menjadi hafiz Quran, Allah akan kumpulkan bersama orang yang telah menghafal Quran. Siapa yang berniat lepas dari riba, dia mati sebelum lepas dari riba Pak. Niat sungguh-sungguh dia, mati. Allah akan sempurnakan niat antum. Jangan sampai hadirin sekalian, kita ini tawakal sih tawakal, tapi perlu tahu akal juga Pak. Paham ya? Ada teman saya juga, diberi fatwa. Dia kerjanya dance, nari-nari dan sebagainya. Kata ustadznya, haram pekerjaanmu ini. Dia datang ke rumah saya Pak. Curhat, gimana nih Bang? Bang, antum kerja dulu, nanti pelan-pelan ada alih profesi yang bagus. Allah tahu niat antum, penting jadi orang soleh. Oh nggak bisa Bang, saya harus berhenti sekarang. Berhenti Bang. Jos! Panjang jenggot, gamis, celana cingkrang, sampai hitam jidatnya dia. Setahun 2 tahun kemudian Pak, joget lagi Pak. Benar Pak. Maka hati-hati Pak. Untung saya bertemu ketika hijrah dengan ulama-ulama hikmah Pak. Sabar, tenang sayang, tenang dek, tenang kamu nak, tenang. Suatu hari kau akan sampai di sana. Ya. Ini tangga pengorbanan hati, tangga pengorbanan. Maka kita semua berniat menjadi hafiz Quran ya. Pak, coba yang niat hafiz Quran angkat tangan Pak, menghafal Quran. Yang niat Pak. Orang yang menghafal Quran, dia buka Quran nih Pak. Baru ayat pertama dia baca. Lalu dia meninggal dunia Pak, dikumpulkan bersama para hafiz Quran. Kita niat ikut Rasulullah dan sahabat. Lalu mati sebelum sempurna iman dan amal kita Pak. Insya Allah berkumpul dengan orang yang kita cintai. Man tasabbaha min qaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikut-ngikut satu kaum, maka Allah kelompokkan dia dengan kaum tersebut. Maka please hadirin sekalian, Islam ini indah. Terlalu indah untuk dirusak. Islam ini dalam, enggak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Pak, Islam itu luas, tak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan.
Luas. Maka banyak-banyak guru Pak, Masya Allah. Kata Buya Hamka, saya teringat hadirin mulia baca buku beliau. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya Pak, dia mudah menerima perbedaan. Tapi kalau orang berguru ke satu guru, satu orang aja gurunya. Kalau bukan guru dia, dia keluar. Ini orang ini seperti kata dalam tempurung Pak. Dia pikir dia yang paling hebat, dia yang paling hebat, dia yang paling canggih di dunia. Maka berjalanlah hadirin sekalian, berjalanlah. Sebelum kita meninggalkan ini dunia yang sementara. Dunia ini gak lama Pak, 60-70. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. 50,000 years dunia. Nothing, tidak ada apa-apanya. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudera yang luas kata Nabi. Dan lihatlah air yang ada di ujung jari Pak. Nih Pak. Saya contohkan ya. Nih. Yang menetes ini akhirat Pak. Yang menempel di ujung jari yang tidak menetes itulah dunia. Yang kita perebutkan. Di situ Pak, air yang menempel di ujung jari. Bukan yang menetes Pak. Gak ada apa-apa dunia. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Dunia ini gak ada harganya dalam pandangan Allah Pak.